di ratas tadi Bapak Presiden meminta kami untuk bisa mulai menyusun strategi hidup bersama pandemi. Bukan hanya strategi penanganan pandemi. Untuk itu nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan yang merupakan arahan dari beliau. Sebelum sampai ke sana, kami akan update sedikit mengenai vaksinasi, karena ini juga diminta oleh beliau untuk diupdate ke media. Jadi per hari ini, Indonesia sudah menyuntikkan 90 juta dosis. Ya, kita menembus angka 90 juta, kita masuk di ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama, dan itu merupakan ranking ke-6 di dunia. Bulan ini kita akan datang 62,6 juta dosis. Kalau dibandingkan Januari sampai Juli 90 juta dosis, bulan Agustus saja kita akan kedatangan 62,6 juta dosis, dan di bulan Agustus ini kita sudah kedatangan 1,56 juta dosis Pfizer yang kita beli langsung dari Pfizer, dan di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerjasama multilateral vaksin gratis dari COVAX. Ya, jadi akan ada jenis vaksin baru yaitu Pfizer yang akan datang di bulan ini. Nah, arahan Bapak Presiden adalah pertama, agar segera disuntikan, jadi jangan ditahan sebagai stok vaksin, segera disuntikan, dikirimkan ke provinsi, provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten kota, dan kami sudah menaruh website yang bisa diakses oleh rekan-rekan wartawan. Websitenya adalah vaksin.kemkes.go.id. Di situ ada menu di mana rekan-rekan media bisa melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten kota dan juga laju penyuntikannya, sehingga berapa hari kira-kira stok vaksin itu bisa dipakai. Ya, jadi stok vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebisa mungkin segera dipakai, itu bisa dikontrol juga secara publik, ada di websitenya vaksin.kemkes.go.id. Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami himbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin. Karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama, yaitu membangun antibodi tubuh kita. Dan juga sangat penting agar masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis. Semua rakyat disuntiknya gratis. Tidak ada yang bayar. Kalau ada yang meminta pembayaran, silakan hubungi pengaduan Kemkes di nomor telepon 150 0567 atau di emailnya pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Jadi kami sampaikan lagi bahwa vaksin ini gratis. Kami mohon masyarakat juga turut menjaga agar tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan, dan bisa menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 021 150 0567 atau email ke pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk hidup bersama pandemi, ada beberapa arahan Bapak Presiden yang perlu segera kami tindak lanjuti. Yang pertama, yang paling penting, agar kita bisa menyeimbangkan antara hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi, yang paling penting adalah protokol kesehatannya akan harus diimplementasikan dengan disiplin. Ya. Arahan Bapak Presiden, kita harus waspada, dan protokol kesehatan di masing-masing kota dibuka secara bertahap. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi, beberapa perkumpulan, untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi,
ada aplikasi Peduli Lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi. Jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan, baik itu modern maupun tradisional, protokol kesehatan di sektor transportasi, darat, laut, udara, protokol kesehatan di sektor kerja, baik itu industri maupun juga perkantoran, protokol kesehatan di sektor pariwisata, baik itu pertandingan sepak bola atau konser musik atau juga kuliner, restoran, juga protokol kesehatan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, maupun juga protokol kesehatan yang paling penting di acara atau hari keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang tiap minggu atau hari raya besar. Nanti itu akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi, berpusat pada aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi, ya, dengan menyeimbangkan antara sisi kesehatan dengan sisi aktivitas ekonominya. Hal kedua yang terkait dengan hidup bersama pandemi selain protokol kesehatan adalah testing dan tracing. Ini penting sekali untuk kita perkuat. Arahan Bapak Presiden, nanti testing dan tracing ini harus sangat terarah, tidak massal, benar-benar yang butuh, atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening, yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ini juga nanti akan kita bangun, kita perkuat, karena sama seperti protokol kesehatan, testing dan tracing yang kuat sangat diperlukan untuk kita hidup bersama epidemi ini. Ya, kalau nanti sudah berubah yang tadinya melawan pandemi, mengatasi pandemi menjadi hidup bersama epidemi. Strategi yang ketiga, selain protokol kesehatan, testing dan tracing adalah strategi perawatan atau terapeutik. Bapak Presiden memberikan arahan secara spesifik bahwa nantinya harus ada perawatan untuk layanan primer, isolasi-isolasi dengan pengobatan-pengobatan dasar. Sehingga rumah sakit hanya diisi dengan kasus-kasus kritis dan berat. Bapak Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menteri Kesehatan, untuk melakukan kajian bagaimana kita bisa memfokuskan perawatan yang kritis berat di rumah sakit dan juga mengurangi tingkat kematian kita yang relatif masih tinggi sekarang. Dengan mendorong layanan primernya kita, baik itu puskesmas atau klinik, untuk merawat orang-orang yang hanya perlu isolasi atau pengobatan di tahap dasar. Dengan demikian, teman-teman, diharapkan bahwa kedepannya kita tidak hanya bicara mengenai strategi penanganan pandemi atau strategi mengatasi pandemi, tapi strategi untuk hidup bersama epidemi seperti arahan Bapak Presiden. Dan itu akan dilakukan di bidang protokol kesehatan, akan dilakukan di bidang testing dan tracing, dan akan dilakukan juga di bidang perawatan atau therapeutics. Mungkin demikian dari kami, Bapak Menko dan juga rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.